Yuk kita beranjak ke titik pertama, yaitu titik penggunaan lahan tanaman semusim yang dekat dengan pemukiman. Pemukiman penduduk terletak di lereng bagian bawah dan berdekatan dengan plot tanaman semusim. Sebagian besar masyarakat sekitar memiliki hewan ternak sehingga limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga maupun kandang ternak dialirkan ke sungai bagian hilir. Sungai. Pada pengamatan filtrik pertanian berlanjut pada aspek budidaya pertanian, yang pertama adalah dengan pengamatan biodiversitas tanaman pangan dan tahunan secara visual. Apa saja yang diamati pada titik satu ini? Yang pertama adalah titik pengambilan sampel tutupan lahan yang kita lakukan tadi, yang sudah kita lakukan. Terus kemudian ada form semusim, jenis tanamannya semusim, tahunan atau campuran. Kalau kita bisa memperhatikan di sini, ini ada tanaman budidaya jagung. Tanaman budidaya jagung identik dengan tanaman semusim. Kemudian berikutnya informasi tutupan lahan dan tanaman dalam dan sekam, di mana luas lahan pada titik satu ini yaitu sebesar 2.500 persegi. Kemudian dengan jarak tanam bisa kita perhatikan kurang lebih tanaman jagung di sini menggunakan jarak tanam 30 kali 35 cm. Untuk populasinya, jika kita hitung berdasarkan luas dan juga jarak tanam, didapatkan populasi jumlah tanaman jagung yaitu 23.000 tanaman, di mana sebarannya merata. Mengapa merata? Karena menggunakan jarak tanam yang merata. Pada pengamatan kedua pada filtrik pertanian berlanjut pada aspek budidaya pertanian, yaitu dilakukan dengan pengamatan dominasi vegetasi gulma pada saluran lahan dengan menggunakan frame atau petak kuadrat, di mana dengan menggunakan metode SDR atau Sum Dominance Ratio. Bisa kita lihat pada frame yang sudah kita letakkan pada lahan pertama dengan plot yang pertama. Kita bisa melihat pada di petak lahan frame ini kita akan menghitung jumlah spesies gulma yang ada. Jika kita melihat pada frame ini ada beberapa jenis gulma, jadi kita bisa mulai menghitung secara kuantitatif. Ada satu jenis, ini yang pertama. Kemudian jika kita lihat lagi ada lagi gulma yang kedua. Kemudian kita bisa pindah ke sini, ada lagi gulma jenis yang spesies yang ketiga. Kemudian kita ukur untuk SDR-nya, yaitu dengan mengukur diameter spesies gulmanya. Yang pertama pada D1 atau yang paling panjang. Kita lihat yang ini, kita contoh ambil di sini. Menggunakan penggaris untuk mengukur panjangnya, kita ambil tarik yang paling panjang. Jika kita ukur kurang lebih ini 20 cm. Untuk kemudian D2 yang diameter paling pendek sekitar 4 cm, itu untuk spesies yang pertama. Kemudian spesies yang kedua kita ambil yang ini, kita ukur
paling panjang. cm, kemudian di duanya kurang lebih 2 cm juga. Kemudian yang ketiga ini kita bisa ukur panjangnya 12 cm. Kemudian yang paling di dua yang pendek sekitar 5 cm. Jangan lupa kemudian setelah kita melakukan pengamatan bisa dicatat yang pada form pengamatan field trip aspek budidaya pertanian. Kita masukkan nama lokal, nama ilmiah, salah satunya ini krokot. Ya, salah satunya adalah krokot, nama lokal, kita bisa cari nama ilmiahnya, kemudian dimasukkan jumlah gulma. Jika teman-teman memiliki kendala terhadap identifikasi gulma, tadi kita bisa ambil gulmanya, kita awetkan dengan alkohol dan kita bisa identifikasi di rumah, di kos atau di kampus kita nanti dengan menggunakan buku flora. Sehingga hasil identifikasi gulma yang ada pada lahan pada field trip pertanian berlanjut akan maksimal. Pengamatan ini menggunakan 3 titik plot pada satuan lahan secara diagonal. Di mana pada plot pertama kita sudah lakukan pada lokasi di sini. Kemudian kita angkat, kemudian kita pindah ke secara diagonal ke plot berikutnya. Kita ambilkan saja, kita pindah. Tolong diperhatikan pada saat field trip tidak boleh menginjak lahan budidaya dari petani. Kemudian kita ambil titik kedua secara ngadar, kita positif, kita letakkan. Ini adalah plot kedua pada satuan lahan, pada lahan penggunaan tanaman semusim dan juga pemukiman. Seperti biasa, kemudian setelah kita melakukan pengamatan yang tadi, kita ambil lagi plotnya, kita pindah ke titik ketiga yang ada pada ujung kanan. Kita bisa ambil pada titik plot ini untuk pengamatan pada plot ketiga pada satuan lahan, pada titik pengamatan tanaman semusim dan juga pemukiman. Jangan lupa selama kegiatan field trip pertanian berlanjut untuk melakukan dokumentasi kegiatan dan juga dokumentasi gulma yang ada pada lahan pengamatan. Setelah kita melakukan pengamatan pada titik 1, yaitu penggunaan lahan tanaman semusim dan juga pemukiman, ditemukan berbagai macam gulma, yaitu ada anting-anting, ada godong pusar, ada rumput pahit, ada rumput sinyal, dan juga rumput teki. Gulma-gulma tersebut dapat menurunkan produksi tanaman budidaya, karena keberadaan gulma dapat menurunkan hasil karena mengganggu pertumbuhan tanaman produksi melalui kompetisi. Beberapa jenis tumbuhan bahkan dikenal sebagai gulma utama, seperti rumput teki. Selain kerugian dari sisi kompetisi, ada beberapa jenis gulma yang mempunyai sifat alelopati, yaitu kemampuan mengeluarkan zat yang bersifat racun dan dapat menghambat pertumbuhan tanaman tertentu. Upaya untuk menekan populasi gulma pada plot pertama, yaitu dengan pengolahan tanah konvensional atau secara maksimum tillage. Dormansi biji gulma yang terbenam pada tanah pada plot 1 akan terpecah karena terangkat ke permukaan tanah karena kegiatan maksimum tillage tersebut, sehingga pengolahan tanah maksimal dapat menekan populasi. Selamat datang di Praktikum Pertanian Berlanjut Aspek PT. Saat ini kita berada di lahan hutan untuk pengamatan keanekaragaman arthropoda dengan menggunakan beberapa jenis perangkap. Yang pertama, pitfall, yang kedua, yellow sticky trap, dan yang ketiga, pen trap. Berikut adalah denah pemasangan perangkap. Kelima titik yang ada pada video tersebut mewakili posisi peletakan dari masing-masing trap. Kelima titik tersebut mewakili posisi peletakan dari perangkap pitfall, kemudian titik yang di tengah biasanya diletakkan perangkap berupa yellow sticky trap serta pen trap untuk membantu menangkap serangga terbang. Peletakan perangkap ini diletakkan di masing-masing penggunaan lahan yang ada pada lahan field trip. Berikut adalah video teknik pemasangan perangkap. Perangkap yang pertama ialah pitfall. Alat yang digunakan berupa cetok, kemudian bahan yang digunakan adalah gelas plastik. Gelas plastik tersebut dibenamkan dalam tanah dengan kondisi sejajar dengan permukaan tanah.
Kemudian dituangkan air deterjen ke dalam gelas plastik secukupnya. Setelah itu, setelah air deterjen dituangkan ke dalam gelas plastik, untuk menghindari dari air hujan, maka dipasang penutup di atasnya berupa plastik ataupun mika. Setelah itu ditusuk dengan menggunakan bambu penusuk ataupun kayu yang lain agar bisa tertancap dengan rapi di atas gelas plastik tersebut, sehingga air hujan tidak masuk ke dalam pitfall trap yang dipasang. Saat ini kita sudah berada di tipe penggunaan lahan semusim pemukiman. Nah, yellow sticky trap ini digunakan untuk menarik serangga terbang yang tertarik dengan warna kuning atau warna cahaya. Pemasangan yellow trap menggunakan perekat kuning yang dilekatkan pada botol 600 ml yang disangga dengan menggunakan kayu penyangga. Berikut merupakan video pemasangan pen trap. Alat yang digunakan seperti yang ada pada teks video, kemudian disiapkan 2 buah kayu penyangga yang telah ditancapkan ke dalam tanah, kemudian baskom kuning direkatkan pada kedua buah kayu penyangga dengan menggunakan tali ataupun dengan kawat. Dipastikan sangat erat, kemudian disiapkan air deterjen, lalu dituangkan ke dalam baskom tersebut secukupnya, agar serangga yang sudah tertangkap tidak bisa keluar dari baskom. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, mohon maaf di sini mengganggu aktivitasnya. Mungkin sebelumnya kita dari asisten praktikum dari mata kuliah pertanian berlanjut Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Mungkin sebelum wawancara dimulai mungkin bisa perkenalan dulu Pak. Ya, Monggo. nama saya Supardi. Oh iya, Bapak Supardi. Bapak Supardi. Ya. Di sini Bapak nanam apa? Kalau tanaman saya sekarang ada kubis, ada sawi. Kubis, ada sawi. Ya. Terus untuk di sini itu petaninya rata-rata nanam apa Pak? Ini banyak kan sayuran, ya musiman itu sayuran yang kebanyakan ya kubis, sawi, kentang. Ini kan musim hujan. Iya. Tapi kalau di sini itu ada yang nanam padi gitu nggak Pak? Itu kalau musim hujan, jadi mulai bulan 1 Ya. itu sampai 5 itu padi. Tanam bulan 1 nanti sampai bulan 5. Oh, gitu. Terus Musiman. Bapak itu hanya nanam apa? Kopi sama apa? Ya musim ya, kalau musim hujan padi. Lalu mulai bulan 5 itu kan musim kemarau. Kemarau. Itu tanam kentang dulu pertama. Terus sesudah kentang lalu ada yang tanam kubis, ada yang sawi. Oh, ada yang kopi, ada yang sawi. Terus untuk kalau di sini itu kendalanya apa sih Pak? Kalau selama pengalaman Bapak itu bercocok apa namanya menanam di sini? Ya seperti sekarang yang diuruskan yang mulai kira-kira tahun ya 2000-an itu ada penyakit yang dinamakan akar ganda itu dari tanaman kubis. Itu belum ada obatnya, belum ada. Itu Banyak yang gagal. oh, itu nyerangnya di akar Di gitu, akar Pak? ya. Busuk atau Iya, gimana? Ada yang busuk, ada yang akar serabutnya itu banyak, jadi tidak bisa telur. Oh, Nggak bisa. iya. Biasanya kalau sudah umur kira-kira 40 harian. Oh, betul. Ya, umurnya ada. Terus untuk yang kentang tadi Pak? Ada Kalau- kendala atau hambatannya? Kalau kentang itu biasanya kalau musimnya sudah lanjut seperti karena ada musimnya, Iya. kira-kira tanam kentang itu mulai bulan 5 sampai 6 terakhir kita selesai. Tapi kalau sampai bulan 8 mulai tanam itu ada penyakit yang namanya cabuk itu. Oh, Cabuk ya yang begitu. Kan musimnya sudah panas itu kan banyak cabuk. cabuk itu yang putih-putih itu Iya, Pak? putih-putih yang itu, nempel itu. yang bergerak. Oh, iya. Terus Kalau dari segi biayanya itu sekali berusaha tani, misalkan kayak musim ini kan jagung nih Pak. Ya kalau jagung ini yang sebanyak termasuk ini yang
plotnya di sini itu Nggih. masuk tetangga saya punya tetangga. Hmm, Kalau tanam saya itu ada sawi, yang di sana gubes. Itu sudah saya tanami kentang. Ah. Sekarang ada sawi, ada gubes. Oh, kalau untuk yang sawi itu luasan lahannya berapa, Pak? Ini yang sawi ini luasan 3.500. 3.500. Ya, ya. Itu biaya yang dikeluarkan selama Kalau- satu musim tanam Iya, misalkan tanam tanam sawi sawi itu ya. habis berapa, Pak? Kalau ini yang saya tanam gubes ini lahan Hah? 3.000-an. Iya, 3.000. Ya, itu yang gubes itu bibitnya kalau saya kan beli yang siap tanam Iya. itu 1.000-nya 100.000 biji. Oh, 1.000 benih itu. Ya, 1.000 benih itu 100.000. 100.000. Ya, itu habis 6.000. 6.000. Berarti 600. 600. Ya. Nggih. Nanti pupuknya kalau kan sekarang kebanyakan petani disusahkan itu pun masalah pupuk. Nggih. Ini kan sulit sekali cari pupuk, nggak ada pupuk subsidi itu nggak ada. Jadi ada yang mahal itu seperti yang non subsidi itu Iya. 50 kilo harganya sampai 300.000. 300.000 itu per Iya. 50 kilo. 50 kilo. Itu pupuk jenis apa, Pak? Yang Urea. Urea. Iya, kalau subsidi itu hanya 100 ya. Iya. Tapi yang sekarang kan sulit, nggak ada. Serta juga tidak ada. Oh, apakah program Kartu Tani di sini tidak berjalan, Pak? Ini Kan ada mulai program pemerintah yang